Pemilik tanah Gunung Gelis seluas 70 hektar Jimmy Mamesah bersama tim media Indonesia Bersatu lakukan survei lokasi membongkar mafia tanah dan mafia hukum di Kabupaten Bogor. Bogor target tipikor. Pemilik tanah Gunung Gelis Jimmy Mamesah pada 8 Februari 2023 melakukan pertemuan dengan tim pers media Indonesia Bersatu berlokasi di tanah miliknya di wilayah Desa Gunung Gelis. Dalam keterangannya kepada pers mengatakan, lokasi tanah yang berada di 3 desa yaitu Cibanon, Nagrak dan Gunung Gelis, petani penggarap dan penggarap yang menggarap di lahan tersebut khususnya di Desa Gunung Gelis, petani penggarap menyatakan tidak akan berhenti menuntut keadilan atas tanah milik mereka, yang diambil secara paksa oleh PT KAA Aziz Mahdur, melalui kaki tangannya yaitu para preman berbaju ormas pimpinan RW Lukas Kabandungan dan RT Oman, serta oknum mengaku dari TNI. Tim pers media Indonesia Bersatu meminta keterangan beberapa saksi para petani penggarap diantaranya Pak Kosasih dan Pak Tolib, Ajum BAF, Tolib, Adam, Kosasih, yang turut hadir dalam acara tersebut. Mereka mengatakan bahwa banyak orang yang datang untuk foto-foto di lokasi. Akhirnya diketahui bahwa mereka dari PT MCI, KJA dan KAA Agung Kencana. Dikatakannya, penggarap mengatakan bahwa kasus tanah sudah dilaporkan oleh pemilik tanah ke Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Insinyur Joko Widodo, Bapak Kapolri, Menteri ATR BPN, KPK, Kejaksaan, Satgas Anti Mafia Tanah, namun dipersilahkan untuk menghubungi nomor yang ada di plang. Bahkan menurut keterangan para petani penggarap bahwa hampir setiap hari berdatangan konsumen yang tertipu karena telah membayar kapling tanah Kampung Kuran, Beri Tornado dengan total jumlahnya mencapai ratusan orang. Beri Tornado tidak memiliki tanah di Gunung Gelis tapi pernah menyerobot tanah milik Jimmy Mamesah di Kebun Jati seluas 8 hektar. Tanah telah diambil dan dikuasai kembali oleh Jimmy Mamesah. Penggarap berdasi berbaju PT adalah satu PT KAA Aziz Mahdur, bersama kaki tangannya RW Lukas Kabandungan dan RT Oman, yang memalsukan surat tanah bekerja sama dengan Wawan, memagar tanah dengan panel beton, membuldoser tanah milik petani penggarap, membayar tanah petani penggarap hanya sekali dan tidak bayar-bayar lagi, dan kalau petani penggarap tidak menerima, mereka diancam atau diajak berperkara di pengadilan, untuk kemudian dikalahkan mafia hukum. 2 PT MCI, KJA dan Agung Kencana, milik Muljadi Budiman dan Agung Budiman, selaku pendana dan penadah. 3. Beri Tornado bekerja sama dengan mantan Lurah Gunung Gelis Martin Menteng memalsukan dokumen surat tanah, menjual kepada konsumen padahal bukan tanah miliknya, tapi milik Jimmy Mamesah. Dan 4. Rames PT BNP bekerja sama dengan Hakim Mustofa mantan Sekdes Nagrak, memalsukan girik atas nama Niko F. Mamesah di buku C Desa Gunung Gelis. Semua bekerja sama membuat surat palsu, girik palsu, sertifikat palsu, SKPT palsu dan lainnya. Jimmy Mamesah mengatakan, yang menjadi otak intelektual semua kegiatan mafia tanah dan mafia hukum adalah orang dengan posisi jabatan nomor 2 di Pemda Kabupaten Bogor Burhanuddin. Dialah sutradara yang mengatur semuanya, dibantu oknum Pemda, BPN, Dispenda, Desa, dan lainnya meng-HPL-kan tanah-tanah milik petani penggarap menjadi tanah HPL Pemda. Burhanuddin bekerja sama dengan Muljadi Budiman sebagai pendana dan penadah tanah-tanah HPL Pemda yang sudah jadi. Jimmy Mamesah mengatakan bahwa tanah miliknya di Gunung Gelis, luas 70 hektar, hasil pembelian tahun-tahun 1972 sampai 73, tanah milik adat, dengan bukti girik dan warkah 72 sampai 73, bukti pembayaran pajak IPEDA, bukti hasil plotting awal BPN, dan lain-lain. Tanah miliknya tidak bersengketa, tidak berperkara, tidak pernah dijual, tidak digadaikan atau dijaminkan, tidak pernah menerima ganti rugi dari pihak manapun. Tanah miliknya murni dengan akta hibah dari orang tuanya Niko F. Mamesah. Melalui informasi terbuka di internet, diketahui bahwa tanah miliknya ternyata telah dioper alih ke PT Imora Motor Honda, dan oleh PT Imora Motor Honda dikerjasamakan dengan PT Sumarekon Agung Terbuka untuk dibangun perumahan mewah.
Imora dan Sumarekon tetap harus ikut bertanggung jawab. Jimmy Mamesah tidak mengenal lelah dan menyerah, dan tidak takut dengan info adanya backup oleh 9 naga. Jimmy Mamesah akan terus berjuang melawan mafia tanah dan mafia hukum hingga titik darah penghabisan, hingga dua otak intelektualnya yaitu Burhanuddin dan Muljadi Budiman dibawa ke tanah hukum pidana. Jimmy Mamesah hanya takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jimmy Mamesah akan terus membongkar mafia tanah dan mafia hukum dengan mengekspos terus-menerus di media. Jimmy Mamesah akan bekerja sama dengan seluruh media pers yang ada di Republik Indonesia, khususnya media internet YouTube dan Google, media online target Tipikor dan lainnya media cetak dan lainnya. Jimmy Mamesah mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Insinyur Joko Widodo dan seluruh instansi mulai dari Bapak Kapolri, KPK, Menteri ATR BPN, Kejaksaan DEL, yang telah merespon laporan dan permohonan untuk menindak tegas hingga ke akar-akarnya mafia tanah dan mafia hukum, desa-desa di wilayah Bogor, khususnya Desa Cibanong, Nagrek, dan Gunung Gelis. Terima kasih juga disampaikan Jimmy Mamesah kepada seluruh petani penggarap atas dukungannya kepada Jimmy Mamesah yang telah gagal berani melawan mafia tanah, meskipun dalam pertemuan dengan media ada salah seorang oknum yang datang ke lokasi menyarankan agar Pak Jimmy langsung aja ke kantor untuk membicarakan hal terkait dengan tanah tersebut. Hal ini ditepis oleh Jimmy Mamesah, kantor yang mana dan ini adalah tanah kepemilikan saya, jadi ada urusan apa dengan apa yang saya lakukan. Bahkan saya juga atas nama pribadi sangat berterima kasih atas kesediaan menjadi saksi dan hadir dalam pertemuan dengan para awak media jika sewaktu-waktu diperlukan. Akhir kata, untuk semua pihak yang tertipu oleh mafia tanah dan mafia hukum, mulai dari petani penggarap, konsumen kapling, dan lain-lain dipersilahkan untuk melapor dan menyelepekan langsung ke Mabes Polri. Jika diperlukan, Jimmy Mamesah siap membantu menjadi jembatan hingga ke Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan bisa hubungi nomor HP Jimmy Mamesah 0823 158008000. Salam NKRI, harga mati. Salam satu hati. Merdeka Mahmudin mengabarkan. Koordinator Liputan Jawa Barat Benz mengabarkan. Yang satu dalam hati sanubari saya, yang jelas pelaku-pelaku yang melakukan praktek-praktek mafia tanah ini sudah merencana jauh-jauh hari. Kenapa mereka tidak lakukan yang tanah-tanah yang sudah hitam di atas putih, yang tadinya murni menjadi hitam dan putih? Kenapa? Karena mereka sebelum tanah itu menjadi seperti, mereka telah melakukan persekongkolan dengan oknum orang nomor 2 di Bogor, yaitu Burhanuddin. Bekerja sama dengan PT PI, bekerja sama dengan penggarap berdasi yang berbaju PT. Benar-benar dengan melakukan ya, money changer dengan suap menyuap sehingga menimbulkan hal-hal yang menimbulkan merugikan khususnya warga dan masyarakat Bogor. Setiap mereka dikasih uang tanda jadi, ya, mereka membuat sengaja dengan mengulur dan membuat akhirnya petani penggarap itu menanyakan ujungnya. Mereka mengatakan kalau tidak puas silakan ke pengadilan. Itu rencana yang sangat bejat dan moral yang sangat bejat dilakukan. Ternyata setelah diperiksa, oknum mengatakan ini HPL. Itu sudah direncanakan jauh. Yang anehnya, ya, nama Pemda Dispenda Bogor kok dimudahkan, dijual, direndahkan oleh oknum demi kepentingan pribadi Burhanuddin, orang nomor 2. Maksudnya apa ini semua sebagai pimpinan? Bekerja sama dengan PTK, yaitu PTK Agung Kencana, yang sekarang jadi pimpinan, mau jadi Budiman.
Mereka lah otak-otak intelektual yang mereka lakukan di lapangan ini. Dan dua inilah yang merusak. Ya. Pertama orang tuanya Pak Jimmy, namanya Mipa Manesa. Tahun 72 pembebasan tanah. Sekarang tadinya mah pembebasan tanah nama. Luasnya anu tadi meningkat kerja 70 sekarang 70 hektar. Ya, 70 hektar. 70 hektar. Itu panjang lebar karena panggilan rumah sakit itu ya. Kalau pembebasan tanah kan tahun 72 ke waktu Saksi awal ya Pak? Iya, saksi awal. Ke waktu desa Nagrak. Sana kita belum beli sampai diri. Candi Mekarpen ya, Candi Mekar. Jadi waktu hari pertama pembebasan tanah tahun 70. Ini teh desa Nagrak. Itu apa? Kemudian Pak Haji hari ini di kampung naon RT berapa? Pak Haji, Batu Pasir Lembu. Pak Haji pernah nonton nggak? Saya masih kecil, disuruh papa saya. Ini udah pernah jatuh nih. Di mobil. Masih kecil, 12 Jalan tahun. jalannya licin Pak, belum dibetulin. Jelek lah jalannya. Nah, dia jatuh nih. Saya masih kecil, 12 tahun. Iya. Tahun 71, 72. Kampung Cilembu waktu itu masih desa Nagrak ya Pak? Iya. Jadi beliau ini dulu dipakai orang tua saya untuk menjaga saya. Karena saya dulu kecil bandel, tapi tukang amal. Sampai sekarang. Nah, beliau inilah. Terus ada lagi Pak Haji? Saya gitu nggak tahu apa aja gitu Pak. Nah satu lagi aja Pak Haji Kosim. Apa sih harapan Pak Haji untuk permasalahan Pak Jimmy? Pak Haji mau ngambil ya? Ya. Ya mau ngambil. Itu silakan mengambil karena ada riwayat. Ya karena dari orang tuanya tuh yang mengembangkan tanah tersebut. Kembalikan lagi. Yang mungkin mau diambil silakan ini anaknya. Iya. Silakan yang lain ada yang bertanya. Waktu mau apa semua tuh untuk ada datang orang tua gimana? Ya, Jelaskan Ya, paling orang tua yang itu A. punya pesan, Jangan mereka saat suatu dari saat tanah ini bakal ada yang Asal datang ngomong dulu dong. katanya mungkin keturunannya yaitu itu anaknya Pak Jimmy Manesa ini alhamdulillah. Pak, waktu seberapa lama menggarap tanah di Pak Jimmy? Dari sejak tahun 95. Emang itu tak asli di tanah Pak Jimmy? Iya, Bukan tanah garapan ya? Paniko dulu ya Paniko. Sekarang berarti anaknya Pak Jimmy kan. Oke. Gitu ya. Gimana? Tutup. Bos. Nah, tingkat BPN loh. Ini Pak lebarkan Pak. Rotinya BPN. Tunggu Pak, tunggu. Ya, Satu belum. Satu. seluas 70 hektar. Yang punya plottingan BPN tidak ada di luar-luar, hanya yang punya pemilik tanah. Ya. Ini kiri kok. Ya. Dan ini IPEDA. Bukti pembayaran pajak IPEDA. Semua yang ada di sini semua harus punya dasar. Siapa yang punya dasar? Ya pemilik. Mana? Kami beli pada masyarakat. Ya. Awalnya ini warga. Jadi kalau ada yang mengatakan punya warga kiri kanan, punya surat-surat itu semua adalah bodoh. Tidak beda seperti orang yang mengatakan ahli hukum, tapi semua mereka itu adalah pelaku-pelaku mafia hukum, yaitu kalau dikatakan itu adalah apa, koprol bambu. Ya. Ya, tutup. Nah, ini PTK ya. Ya.
Nah ini Haji Smakdor. Nama apa? Nih ya, orangnya banyak, namanya satu. Diulang namanya Om. Haji Smakdor. Dia adalah pimpinan PT Banten, pimpinan PT KA Kurnia Alam Badi yang sekarang tidak ada izin abal-abal. Waktu kita membuat surat bongkar bawa ke sini sana sampai ke katanya ada di Bekasi, ada di Parung, ada di tidak ada, ini nggak ada. Ini mafia, penjahat. Tolong pemerintah perhatikan nih, bukan hanya tanah saya, hampir seluruh di wilayah Barat. Mereka inilah yang berkongkol ini. Nah, ini mereka berpindah-pindah nih. Nih, ya. Ya, nih, ya. Lu, bisa dulu. Nih. Nah, itu lagi nih, ya. Ya, nih. Ya. Ya, cukup Om. Nah, cukup. Terakhir. Nah, ini. Udah? Oke. Nah, closingnya Om. Ini kan semua sudah dibeberkan sama. Sini adalah membawa saksi yang tahu khususnya saya masih kecil dan saya pernah dituntun adalah Bapak Haji Kosim yang tokoh agama. Saya silakan Pak Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah. Pak, izin Pak ya. Permasalahan seperti kawit dari mengingatkan. Ini pelaku Kampung Quran, Yayasan Kampung Quran yang memasukkan surat bersama mantan Lurah Matin. Ini buktinya nih. Ya. Ini buktinya. Ya. Yang di Kampung Quran yang ngaku punya tanah 8 hektar. Ya. Kitab suci disalahgunakan oleh oknum. Kitab suci itu untuk beragama, kitab suci untuk soleh. Tidak ada Quran mengatakan merampok tanah orang. Quran itu ada di atas segala benar dan benar. Amin. Amin. Jangan disalahgunakan. Orang yang kayak begini perlu ditangkap yang namanya Haji Smakdor dengan Beri Tornado SH dengan Pak Rames. Karena dia pernah mengatakan sudah Pak Jimmy tidak perlu lagi melebar. Saya bisa perintahkan Pemda dan saya bisa atur Pemda dulu bersama dengan loh. Indonesia Bersatu. Ini surat PTKA yang dilakukan oleh oknum Dispenda BPN yaitu Burhan. Ini surat palsu, ini perlu diketahui oleh Menteri ATR. Ya. Ini perlu diketahui dan perlu oleh Bapak Presiden bahwa mereka melakukan dengan pemalsuan. Ya. Mereka adalah bertiga. Haji Smakdor, pemilik PTKA yang sudah yang dikatakan abal-abal tidak ada izin. Haji Smakdor tidak pernah belanja ke saya. Tidak pernah bebasan kepada pemilik tanah. PTKA Mujadi Budiman tidak pernah membelanja kepada saya kepemilikannya. Nah, ini foto pelaku yang sudah HPL saya. Itu sebutkan Om namanya Burhanuddin kan? Burhanuddin. Ya. Kenapa? Karena di luar tanah saya semua mengatakan bahwa tanah yang ada di gunung itu HPL 1, HPL 2. Siapa lagi Om? Ya. Lanjut Om. Lanjut. Nah, itu siapa? Nah, ini pendana nih, penjahat nih. Ah. Siapa namanya Om? Penyuap. Namanya? Mujadi Budiman yang melakukan di tanah saya. Iya. Dia mengatakan, dia yang menyuruh memagar. Dia menyuruh panggil. Karena dia merasa katanya tanah ini sudah dijual ke Indosowo.
Ini orang penyerobot, kapan dia bayar ke saya ini orang ini? Lanjut. Ya, Namanya Om, sebut itu. Mulia itu Tuhan. Ya, itu. nah Namanya. ini bagian apa? Bagian apa? Namanya. Nah ini bagian pembayaran di lapangan. Elin. Bagian pemain dan bagian penyuap kiri kanan yang memerintahkan. Nah ini Ibu F ini tangan kanannya menjadi budiman yang melakukan praktek mafia tanah di tanah saya Gunung Golis seluas 70 hektar. Nah, mereka inilah semua. Lanjut. Ini putranya menjadi budiman, mengikuti jejak bapaknya. Pas. Ini Ajis Magdor. Saya kasih belakangan ya. Fotonya Pak. Nih. Tangan kanannya PTKA yang saya katakan abal-abal, yang dipakai preman, dipakai timing dan bahkan beliau inilah yang suka mengajak petani penggara dengan memain hati, memain ponis, menakut-nakutkan. Nah inilah adalah RW Kebendungan, adalah RW Lukas Kebendungan. Beliaulah adalah pelaku penjahat. Ini perlu nih kepolisian negara ini, jangan biarkan orang ini, karena dia yang mengetahui dua oknum PT yang tidak punya izinnya, itu PT KA Aku Kencana dengan PT KA. Nah ini yang sekarang berkeliaran, suka menyamar, berganti-ganti kumis, berganti-ganti baju dan berganti apa semua, yang berjalan pakai motor di tengah malam hari. Dan dia melakukan penipuan dan penjahatan dan menjual dan merugikan orang. Menipu dengan 378, yang ini orangnya. Lanjut Om. Inilah Barry Tornado yang menipu, yang menyerobot dan yang memasang pelang. Saya cabut. Dan dia melakukan pemalsuan penipuan kepada nasabah ratusan orang, kurang lebih ratusan M. Mengaku bahwa dia punya tanah di sini. Yayasan apa tuh namanya? Yayasan apa? Yayasan Kampung Quran. Kampung Quran. Ya. Sampai sekarang dia menjadi DPO. Saya katakan, kalau Anda sebagai negara, silakan lapor ke Polres. Kalau di Polres mungkin terlalu, silakan ke Polda. Kalau silakan lapor ke Tronojoyo nomor 1 Polda Baru. Atau minta bantuan saya siap, ini nomor saya, untuk menjebatin, lapor ke Kapolri. Lanjut. Nah ini Kampung Quran nih, dari Tornado nih, ya. Nah, siap. Lanjut. Ini Ramis. Sebagai apa tuh? Dia sebagai tangan kanannya Pemda yang mengaku-ngaku Pemda saya bisa atur asal mau duduk bersama kita bagi-bagi. Nah ini mafia tanah. Dari 4 ini sudah merencanakan, kenapa mereka melakukan di tanah saya? Karena tanah saya murni, belum ada hitam putih. Nah mereka yang utama melakukan di sini, karena kalau tanah-tanah lain sudah hitam di atas putih. Ini kejahatan yang dilakukan sudah jauh-jauh hari. Nah, ini blokiran dari BPN nih. Ya, blokiran nih. Om, itu blokiran keseluruhan tanah atau hanya sebagian? Seluruhan tanah. Tidak ada kata sebanyak, seluruh tanah yang diblokir 70 hektar. Ya. Dan sekali lagi, kami 2019 sudah membuat WA akumulasi, mungkin ratusan, kepada Pemda, Dispenda, BPN, swasta, ya, namun tidak dihiraukan.
2017 bolak-balik ke desa pada waktu itu masih Lurah Martin mengatakan bahwa tanah ini udah bukan milik lagi, ini sudah APL, sudah tidak ada nama. Ternyata mereka ini melakukan di bawah tangan pemalsuan dengan kampung Quran, yaitu Beri Tornado bersama Lurah Martin. Waktu itu dia masih jadi lurah. Hakim Mustafa meminjam letak buku pada waktu itu. Belum ada pemal, tanah kami itu pada awalnya itu desa Nagrak. Nah, Hakim Mustafa itu pada waktu masih jadi sekdek, wakil sekdek Nagrak. Pinjam buku letter C, kemudian dibawa pulang ke rumah dan itu dipasukan demi kepentingan BNR ya, yaitu Rames. Nah, mereka melakukan sertifikat palsu. Sebagian mereka buat satu HPL. Nah, ini Hakim Mustafa inilah pelaku penjahat. Tanah saya nggak pernah saya jual beli, tidak pernah utang berutang, tidak pernah bersengketa, belum opor aligarap, belum pernah terima DP. Ya. Dan tidak pernah berkara dengan instansi, tidak pernah berkara dengan pengadilan, murni secara hukum sah, murni. Ya. Pas saat waktu di lapangan mengatakan kepada pers, apakah dia oknum marinir atau oknum PT? Menanyakan kantornya. Kita bawa aja Pak Jimmy ke kantornya di mana? Sedangkan kantor PT KA itu sudah tidak ada abal-abal. Sedangkan kantor KA itu tidak ada lagi. Kantor mana? Kalau dia mengatakan Sumarekon, berarti Sumarekon terlibat. Berarti benar take overnya ini. Bahwa Mulyadi Budiman, seluruh tanah ini telah di take over kepada Imora Motor Honda dan Imora Motor kepada Sumarekon. Nah, kalau begitu keterlibatannya, dia pertanggungjawaban pemerintah khusus bahwa Sumarekon harus bertanggung jawab perbuatan ini. Kalau betul ini orang PT, ya, nih, ya. Saya masih dalam penyidik. Apakah dia oknum marinir? Kalau oknum marinir saya akan melapor ke Kelapa Gading. Tapi kalau dia oknum PT, saya akan tanya dari mana? Karena PT KA sudah tidak ada lagi, bubar dan tidak berlaku dan tidak ada izin. Dan PT KJA juga sudah tidak ada. Yang jelas sekali lagi, ya, saya akan ungkap sebelum penutupan. Ya, ada lagi yang mengaku-ngaku orang partai bahwa saya dari partai ini, bahwa dari Kampung Quran, Beri Tornado. Hati-hati kepada masyarakat, khususnya pengembang khususnya kepada konsumen. Hati-hati, itu penipuan-penipuan. Tapi ada yang pengakuan partai itu dari partai mana, Pak? Bisa disebutkan, Pak? Bagaimana? Itu ada yang pengakuan dari partai bisa disebutkan? Ya. Partai apa tuh, Pak? Saya tidak akan bicarakan, yang jelas dari partai. Dan editas foto ada di saya. Verikom ada di saya. Kedua, saya ingatkan kepada seluruh, khususnya kepada konsumen, khususnya kepada pengembang atau kepada perorangan swasta, hati-hati. Karena saya dapat info di lapangan A1 di mana-mana bahwa pengacara mengatakan penegak hukum selaku pengacara bahwa Pak Jimmy Mambesa sedang menguasai kepada salah satu pengacara. Atau hati-hati, tidak pernah saya kasih kuasa secara lisan. Itu semua penipuan karena mereka telah melakukan kepentingan pribadi. Mungkin mereka sudah jual beli atau udah bikin kontrak bawah tangan. Itu segera melapor dan ditangkap.
tutup pengairan. Sekali lagi, saya punya tanah ditakut-takutin. Kalau nanti itu dibeli orang lain, nanti akan berperkara dan yang berperkara, yang bersengketa bukan saya. Yang berperkara adalah orang yang berkepentingan yang sudah terlibat mafia tanah. Mereka ketakutan sehingga mereka yang jelas kalau tanah saya dijual orang lain dan sekarang mau dibeli orang lain, akan kami ikuti tuntut menjeblosin semua ke dalam penjara. Itu aja. Hati-hati. Ya, apabila ada yang mengaku-ngaku, silakan hubungi nomor saya 0823 15 800 Jimmy Mamesa. Dengan tutup kata akhir, sekali lagi dengan pemberitaan, dengan ada di hati dari saya, pemberitaan akurat dan benar dasar tetap kami naikkan dan kami akan kawal terus sampai ke tengah. Tidak akan berhenti sampai tetes jalan. Mantap. Merdeka. 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 Salam memiliki. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka bilang take over. Yang mereka bilang ke Sumargo take over. Di Banon, di Nulis, Nagrak. Take over dari PT. Di Banon dari Abadi Mukti. Mungkin ke Nulis agak dari Abadi. Untuk Nagrak, BBAL. Itu. Itu bagaimana bisa take over? Ya, saya nggak tahu. Yang jelas mereka take over dari PT ke PT. Udah, bukan dari masyarakat. Dia pelajari Tadi dari namanya siapa Pak? Lupa yang baru muncul. Namanya Pak Kosasi. Pak Kosasi. Ya. Sebagai apa Pak? Barusan. Saya, Ya. masyarakat. Boleh Pak. belanjanya dari mereka bisa take over, belanjanya dari mana? Kan itu nggak ada punya Pak Jimmy. Bukan Pak Jimmy. Saya dari Cibanon take over. Oh gitu. Dari Nagrak take over. Oh, gitu, ya. Guru pun sama take over gitu. Kalau belanja saya nggak tahu. Iya. Yang tahu mah Cibanon aja, Cibanon sama Nagrak. Siap. Untuk tanah tersebut yang take over atau yang di stop mereka semua 70 hektar atau berapa Pak? Yang Pak Jimmy punya 70 hektar. Semua itu? Semua. Secara keseluruhan. Ya. Keseluruhan.